Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Yulanda dengan NIM 21010021. Saya berasal dari semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai toksikologi, istilah-istilah dalam toksikologi, macam-macam toksikologi, toksokinetika, toksodinamika, dan biotransformasi racun. Di sini saya akan membahas mengenai toksikologi dengan dosen pengampu mata kuliah toksikologi klinis, yaitu Bapak Apoteker Happy Yansori MSI. Setelah yang pertama kita akan membahas tentang pengertian toksikologi. Toksikologi adalah ilmu disipliner penerapan ilmu-ilmu dasar dari biologi, kimia, fisika, dan patologi. Ilmu ini adalah mempelajari mengenai senyawa kimia yang merugikan terhadap organisme hidup atau kerusakan biologik, yaitu toksik, menimbulkan ketergantungan, sakit, mati secara langsung ataupun tidak langsung, jangka panjang dan jangka pendek. Dan toksikologi ini menjelaskan mengenai B3, yaitu berbahaya, beracun, dan toksik. Selanjutnya itu perkembangan toksikologi. Toksikologi obat dan makanan, kosmetika, pestisida, kimia industri, dan zat adiktif. B3 bahan mudah meledak, terbakar, korosif, iritatif, karsinogenik, dan teratogenik. Observasi eksperimental untuk memperoleh pemahaman mengapa substansi tersebut tertentu menyebabkan kerusakan biologis yang mengarah ke efek toksik. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam toksikologi. Yang pertama yaitu lethal concentration 50, kemudian ada lethal dose 50, kemudian ada EC atau ED. Akut kronis, oral dermal, tingkat toksik, penghitungan, aklimatasi atau aklimasi. Selanjutnya kita akan menjelaskan satu persatu dari istilah-istilah tersebut. Baiklah, yang pertama yaitu konsentrasi dan dosis. Disebut konsentrasi apabila pemberian atau keberadaan zat toksik pada media hidup, misal air tempat hidup ikan. Yang kemudian dosis, disebut dosis apabila diberikan per oral atau dermal. Selanjutnya yaitu lethal concentration 50 atau lethal dose 50. Toksisitas atau keracunan disepakati dengan kematian 50%. Lethal concentration 50 atau lethal dose 50. Lethal concentration 50 berarti adalah konsentrasi yang mematikan 50% biota. Sedangkan lethal dose atau lethal dosis 50 adalah dosis yang mematikan 50% biota. Dinyatakan dalam waktu tertentu yaitu selama 9 jam, 27 jam sampai 92 jam. EC atau effective concentration, kemudian dan ED effective dose adalah saat konsentrasi atau dosis tertentu memberikan pengaruh kepada hewan yang diuji berupa tanda atau perilaku yang berbeda pada keadaan yang normal. Selanjutnya yaitu MLC dan MAC. MLC atau minimum lethal concentration yaitu konsentrasi yang mematikan seekor hewan uji atau sebatang tanaman. Kemudian MAC atau maximum allowable concentration yaitu dosis maksimum yang diperkenankan untuk dipakai dikonsumsi dalam bentuk pengobatan atau dipakai untuk pengobatan. Selanjutnya MDAF dan MDNF24. MDAF atau minimum dose always fatal, dosis minimum yang mematikan 100% sama dengan LD100. MDNF24 yaitu maksimum dose never fatal, dosis maksimum yang hampir mematikan seekor hewan uji atau sebatas tanaman uji. Selanjutnya yaitu akut dan kronis. Akut dan kronis, toksisitas akut apabila seketika menyebabkan kematian. Sedangkan kronis adalah toksisitas yang agak lama pengaruhnya, yaitu berupa mingguan, tahunan, ataupun bulanan. Cara ujinya pun berbeda. Kalau cara uji toksisitas akut itu dengan dosis tunggal, sedangkan uji berkronis itu dengan dosis berulang. Selanjutnya itu tingkat toksik. Tingkat toksik itu ada dua macam, satu skala 3 dan satunya skala 5. Kalau skala 3 itu ditandai dengan 0 itu 0 tidak toksik, 1 itu toksik rendah, 2 toksik sedang, 3 toksik tinggi. Sedangkan skala 5 itu jika 0 tidak toksik, 1 kurang toksik, 2 toksik ringan, 3 toksik sedang, 4 toksik, 6 toksik, 5 toksik tinggi. Selanjutnya yaitu aklimatisasi dan aklimasi. Aklimatisasi adalah penyesuaian keadaan hewan uji dengan keadaan lab atau tempat uji setelah 1 tahun hidup. Sedangkan aklimasi adalah penyesuaian keadaan hewan uji dengan keadaan lab dan tempat uji dalam waktu 1 hari sampai dengan 1 minggu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis toksikologi. Toksikologi itu dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, toksikologi deskriptif.
Yang kedua, toksikologi mekanistik. Yang ketiga, toksikologi regulatif. Yang keempat, toksikologi forensik. Yang kelima, toksikologi klinik. Yang keenam, toksikologi kerja. Yang ketujuh, toksikologi lingkungan. Yang kedelapan, ekotoksikologi. Nah, bagian itu akan kita jelaskan satu-satu agar kita lebih paham dan memahami apa itu jenis-jenis toksikologi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai toksikologi deskriptif. Toksikologi deskriptif adalah melakukan uji toksisitas untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi resiko yang timbul oleh bahan kimia terhadap manusia dan lingkungan. Sedangkan toksikologi mekanistik adalah menentukan bagaimana zat kimia sangat berbahaya bagi organisme kehidupan. Selanjutnya yaitu toksikologi regulatif, yaitu menentukan apakah suatu obat mempunyai resiko yang rendah untuk dipakai sebagai tujuan terapi. Selanjutnya toksikologi forensik, yaitu mempelajari aspek hukum kedokteran akibat penggunaan bahan kimia berbahaya dan bantu menegakkan diagnosa. Selanjutnya yaitu toksikologi klinik, yaitu mempelajari gangguan yang disebabkan substansi toksik, merawat penderita yang keracunan, dan menemukan cara baru dalam penanggulangannya. Selanjutnya toksikologi kerja, mempelajari bahan kimia pada tempat kerja yang membahayakan pekerja dalam proses pembuatan dan transportasi. Selanjutnya toksikologi lingkungan, yaitu mempelajari dampak zat kimia yang berpotensi merugikan sebagai polutan lingkungan. Yang selanjutnya ekotoksikologi, yaitu mempelajari efek toksik zat kimia terhadap populasi masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai toksikinetika. Apa itu toksikinetika? Yaitu ilmu yang mempelajari kinetika zat toksik atau beracun dengan pengaruh tubuh terhadap zat toksik. Terdiri atas beberapa proses yang sering disingkat dengan ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Baiklah, kita beralih pada proses ADME. Yang pertama yaitu absorpsi. Apa itu absorpsi? Yaitu proses masuknya xenobiotika dari tempat kontrak atau paparan ke dalam sirkulasi sistematik tubuh. Beberapa tempat absorpsi dapat berupa mukosa saluran pencernaan, paru, mukosa kulit, dan injeksi. Beberapa faktor penting yang berpengaruh pada jumlah dan kecepatan zat untuk terabsorpsi yaitu yang pertama rute pemberian atau jalur paparan. Yang kedua, konsentrasi dan lamanya kontrak dengan tempat absorpsi. Yang ketiga, sifat kimia dan fisika dari xenobiotik. Yang selanjutnya yaitu distribusi. Distribusi yaitu di mana peristiwa xenobiotik yang terabsorpsi berpindah dari sirkulasi sistematik ke bagian lain dalam tubuh. Bagian tubuh yang berhubungan dengan distribusi toksikan yaitu protein plasma, liver, ginjal, lemak, dan tulang. Selanjutnya biotransformasi atau metabolisme yaitu perubahan xenobiotik yang dikatalisa oleh enzim tertentu dalam sel hidup, yaitu merubah struktur kimia dari bahan kimia asing sehingga hasil metabolisme tersebut secara kimiawi berbeda dengan senyawa asalnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi biotransformasi yaitu intrinsik, host, induksi enzim, inhibisi enzim, seks, efek umur, efek diet, dan efek kerusakan liver atau hati. Selanjutnya yaitu ekskresi. Ekskresi zat merupakan faktor penentu dari toksisitas zat tersebut. Beberapa rute ekskresi yaitu ekskresi urin dalam ginjal, ekskresi empedu di hati, rute lain berupa paru, saluran pencernaan, air susu, keringat, dan air liur. Tadi kan kita sudah menjelaskan mengenai toksokinetik, sekarang kita akan menjelaskan mengenai toksodinamika. Nah, apa sih toksodinamika itu? Yaitu suatu proses ketika senyawa tersebut mempengaruhi tubuh hingga menimbulkan efek yang toksik atau efek yang beracun dan berbahaya untuk tubuh. Dan pemahaman mengenai toksodinamika ini sangat berguna untuk menilai bahwa sesuatu racun itu dapat berbahaya bagi kesehatan dan dapat mengembangkan upaya pencegahan dan terapi. Proses ketika senyawa tersebut mempengaruhi tubuh hingga menimbulkan efek toksik atau racun, efek toksik itu sangat berbahaya bagi tubuh dan sangat bervariasi dalam sifat, organ, sasaran maupun gejalanya. Mekanisme kerja toksik dikelompokkan sebagai berikut, yaitu ada dua. Yang pertama interaksi dengan sistem enzim dan yang kedua interaksi dengan sistem imun.
Interaksi dengan sel enzim dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu inhibisi secara irreversibel, yang kedua inhibisi secara reversibel. Kemudian reaksi dengan sel imun dibagi menjadi dua, yang pertama kerja narkose, yang kedua pengaruh pengantar rangsangan neurohormonal. Efek toksik dibagi berdasarkan respon jaringan utama dan organ manusia, yang pertama pada sistem pernapasan, yang kedua pada hepar atau pada hati. Sekarang kita akan membahas mengenai biotransformasi. Apa sih biotransformasi itu? Yaitu proses perubahan bahan kimia menjadi bahan kimia lain melalui reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Proses biotransformasi atau metabolisme yaitu kadang tidak spesifik hanya proses transformasinya saja. Di sini juga menjelaskan mengenai metabolisme yang terjadi dalam tubuh jika kita mengidap racun atau kita terkena toksik. Biotransformasi itu penting loh dalam kehidupan karena ada proses perubahan zat gizi atau nutrien, bahan yang diperlukan untuk fungsi tubuh secara normal. Contohnya pada obat, kadang yang dibutuhkan metabolitnya bukan obat aslinya. Misal, penoksibenzamin atau dibenzalin, yaitu obat HT, harus ditransformasikan menjadi metabolitnya, atau bahan aktif yang diperlukan adalah metabolitnya. Salah satu mekanisme pertahanan diri defense melakukan ekskresi. Proses biotransformasi itu tidak perfect atau tidak begitu sempurna karena detoksifikasi itu menjadikan sedikit atau berkurangnya toksik atau racun. Sedangkan bioaktivasi itu menjadikan toksik atau racun itu lebih besar atau lebih berbahaya. Kadang biotransformasi dapat menghasilkan metabolit yang dapat berinteraksi dengan DNA, efek parah pada kesehatan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian toksikologi, istilah-istilah dalam toksikologi, macam-macam toksikologi, terus mengenai toksikinetika, toksidinamika, biotransformasi pada racun, dan sebagainya. Baiklah, saya akhiri penjelasan pada hari ini. Jika salah atau ada yang kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.